Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil, nanti tinggal bil. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan desain kursi dan meja berdasarkan materi antropometri. Pertama, kita perkenalan dulu dari anggota kelompoknya. Saya Aditya Nurul Utama. Saya Salsabila Anastasia. Saya Tania Fia. Saya Nur Hasan Afia. Oke, di sini ada pengertian dari antropometri sendiri. Nah, antropometri itu adalah studi yang berhubungan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Nah, dalam dunia teknik dan juga desain, antropometri berperan penting untuk menciptakan produk yang berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan juga keselamatan. Next. Nah, di sini ada alat yang dibutuhkan, yaitu meter aja. Nah, di sini tuh kenapa kami memakai meter jahit? Karena bersifatnya itu fleksibel, terus juga ringan dan juga mudah digunakan untuk mengukur bagian tubuh yang tidak rata atau melengkung. Next. Oke, ini lanjut ada data antropometri keseluruhan di mana sebelumnya kita itu udah mengukur bagian-bagian tubuh kelompok kami. Ada yang posisi duduk dan juga ada tambahan dari yang posisi berdirinya. Di sini ada seperti tinggi duduk tegak, tinggi duduk normal, tinggi mata duduk dan lain sebagainya, sama untuk tambahan rentakan tangan sama jangkauan tangan ke depan ini untuk mengukur dimensi mejanya. Nah, untuk ini adalah hasil dari dan antropometri kita dan ada rata-rata dan juga standar deviasinya. Next. Dari yang data tersebut, ini kita hitung dulu hasil perhitungan persentilnya. Dimana cara menghitung persentil itu adalah dengan rata-rata. Kalau untuk persentil atas adalah rata-rata ditambah 1,645 dikali standar deviasi, dan untuk dan untuk persentil bawah itu rata-rata dikurang 1,645 dikali standar deviasi. Nah, ini untuk hasil persentilnya. Next. Oke, ini untuk dimensi desain kursi kantornya. Yang pertama itu kami mengambil ada 7 bagian dimensi dari kursi sendiri. Yang pertama itu ada tinggi dudukan kursi, kedalaman dudukan, lebar dudukan, sampai jarak antar armrest. Nah, dari ketujuh dimensi ini kita menentukan variabel antropometrinya seperti tinggi popliteal, pangkat popliteal untuk kedalaman dudukan, lebar pinggul untuk lebar dudukan, sampai jarak antar armrest itu untuk siku ke siku. Pakai variabel siku ke siku. Nah, dengan kebutuhan persentil yang disesuaikan dengan anggota kelompok. Next. Dan ini desain kursi kantornya. Next. Nah, ini analisis dari kursi kantornya. Jadi pemilihan variabel antropometri itu disesuaikan dengan fungsi setiap bagian kursi terhadap tubuh pengguna. Yang pertama, tinggi dudukan. Tinggi dudukan itu diambil berdasarkan tinggi popliteal agar kaki dapat menatap lantai dengan baik. Yang kedua, kedalaman dudukan itu dari pantat ke popliteal untuk menopang bagian paha tanpa menekan lutut. Yang ketiga, lebar dudukan dari lebar pinggul agar pengguna tidak merasa terjepit. Selanjutnya, tinggi sandaran punggung disesuaikan dengan tinggi bahu duduk agar menopang punggung atas dan menjaga postur. Selanjutnya, lebar sandaran punggung disesuaikan dengan lebar punggung untuk kenyamanan. Tinggi armrest berdasarkan tinggi siku duduk dan jarak armrest berdasarkan jarak siku ke siku agar memberi ruang gerak yang cukup. Next. Jadi ini untuk analisis hasil penilaian dimensi produk untuk kursinya. Kita lihat bahwa analisis dimensi kursi kantor dimulai dari poin pertama, yaitu tinggi duduk. Tinggi dudukan kita memakai persentil 5 atau 40,17 cm
Nah, ini cocok untuk pengguna berkaki pendek. Jadi untuk poin kedua, sudah menentukan kita memakai persenti 50 atau 52,8 cm untuk menopang paha tanpa menekan lutut. Dan berikutnya lebar dudukan dan sandaran kita memakai persenti 95, kurang lebihnya itu 55 sampai 53 cm untuk nyaman dan untuk pengguna bertubuh besar. Tinggi sandaran punggung itu kita memakai persenti 50 atau 60 cm untuk menopang punggung mayoritas pengguna. Berikutnya ada tinggi armrest, kita memakai persenti 50 atau 27,5 cm untuk menjaga posisi lengan tetap rileks. Jarak antara armrest itu kita memakai persenti 95 dengan ukuran 59,27 cm untuk cukup bagi pengguna bergabung lebar. Jadi ada catatannya, maksudnya itu desain dapat ditingkatkan dengan fitur adjustable atau tinggi sudut armrest. Tambahan juga yang tinggi dudukan itu kan persenti 5. Karena kenapa kita ngambil persenti 5 itu karena kursi kita itu bisa di-adjust tingginya. Jadi kita ngambil persenti yang paling kecil biar nanti yang tubuhnya pendek itu dapat menapak di lantainya gitu. Karena bisa di-adjust gitu. Nah, di sini untuk desain meja kantornya kita menggunakan 3 dimensi, yaitu tinggi meja, panjang meja, dan lebar meja. Itu variabelnya ada 3, tinggi popliteal, itu tinggi siku duduk, kedua rentang tangan, yang ketiga jangkauan tangan ke depan. Itu menggunakan yang pertama persenti 50, persenti 5, dan persenti 9. Itu hasil perhitungannya. Next. Nah, untuk desain meja kantor sendiri dari ruang kaki ini kita menggunakan jangan kaki dulu. Pertama ada desain laci, kami menggunakan hasil ukuran dari meja dosen yang ada di lab meteorologi dengan ukuran 45 cm. Dan kita menyesuaikan ruang kakinya menggunakan Ini untuk lebar mejanya, untuk panjang mejanya sendiri kita menggunakan rentang tangan. Nah, itu kita sesuaikan dengan kenapa menggunakan rentang tangan agar semua area meja dapat terjangkau. Dan untuk kenapa dikasih laci, nah itu kita ukur dari meja dosen sendiri. Nah, untuk analisis pemilihan variabelnya, yang pertama tinggi meja, gabungan tinggi popliteal dan siku duduk agar sejajar dengan lengan saat bekerja. Yang kedua, panjang meja dan rentang tangan memungkinkan alat kerja dijangkau tanpa membungkuk. Ketiga, lebar meja dan jangkauan tangan ke depan memberi ruang gerak kaki dan kenyamanan duduk yang lama. Next. Untuk analisisnya, dimensi meja kantor menggunakan persenti 50 dengan hasil 71,3 cm sejajar dengan siku duduk pengguna rata-rata. Yang kedua, panjang meja menggunakan persenti 5 dengan hasil plus minus 150,5 cm. Kenapa? Mudah dijangkau pengguna dengan rentang tangan yang pendek. Yang ketiga, lebar meja menggunakan persenti 95 cm. Menggunakan persenti 95 dengan hasil 75,3 cm. Karena ruang gerak luas untuk pengguna bertubuh besar. Itu kesimpulannya, desain meja sudah memperhatikan kenyamanan, aksesibilitas, dan prinsip ergonomi. Next. Nah, ini desain penggabungan kursi mejanya. Kesimpulannya adalah ini menawarkan konsep itu dalam merancang meja dan kursi kerja kelompok sebagai representasi pengguna. Desain mengacu pada nilai persentil persenti 5, persenti 50, dan persenti 95 untuk mengakomodasi variasi ukuran tubuh. Dimensi kursi ditentukan berdasarkan tinggi popliteal,
lebar pinggul, dan tinggi bahu duduk, sementara meja disesuaikan dengan tinggi siku duduk, panjang lengan atau rentang tangan, dan jarak umpangbul ke lutut. Pendekatan ini menghasilkan desain nyaman, efisien, dan mampu menurunkan resiko kelelahan serta gangguan muskuloskeletal. Praktikum ini menegaskan pentingnya integrasi data antropometri dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Terima kasih yang sudah menonton video dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Ya. Kata-kata gitu. Terima kasih Pak Indra untuk 2 semester ini. Semoga kita ketemu di semester depan ya Pak. Pantun deh. Udah itu. Terima kasih Pak Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.